Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Wakil Presiden sekaligus Menteri Perminyakan Venezuela, Delcy Rodriguez, resmi diambil sumpah sebagai Presiden sementara Venezuela. Hal ini dilakukan setelah terjadinya penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Januari 2026. Dalam sumpahnya di hadapan Majelis Nasional, Rodriguez menyebut nama Hugo Chavez dan menyatakan keprihatinan atas penahanan Maduro serta ibu negara Cilia Flores di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Rodriguez segera menjalankan tugas sebagai Presiden sementara Venezuela. Lantas, siapakah Delcy Rodriguez? Delcy Rodriguez, seorang pengacara berusia 56 tahun dengan latar belakang keluarga politik. Rodriguez merupakan putri dari Jorge Antonio Rodriguez, tokoh gerilya yang tewas dalam tahanan polisi pada 1976. Kematian ayahnya mendorong Rodriguez menekuni ilmu hukum sekaligus membentuk pandangan politiknya. Rodriguez memulai karir politik pada era Hugo Chavez dan terus menanjak di masa pemerintahan Maduro. Rodriguez pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi, Menteri Ekonomi, dan Menteri Luar Negeri. Hingga kini, ia menjabat Wakil Presiden dan Menteri Hidrokarbon. Rodriguez juga pernah menjabat Ketua Majelis Konstituen Nasional dan dikenal sebagai operator politik utama pemerintah Maduro. Di panggung internasional, Rodriguez menjadi tokoh penting dalam hubungan Venezuela dengan negara-negara sekutu. Adapun negara sekutu itu meliputi Cina, Iran, dan Turki, meski kerap terlibat kontroversi diplomatik. Delcy Rodriguez termasuk pejabat Venezuela yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, ia secara terbuka mengecam kebijakan tersebut dan menegaskan penentangannya terhadap tekanan AS. Dalam pidato yang ditayangkan televisi nasional pada Sabtu, 3 Januari 2026, Rodriguez mengecam langkah Amerika Serikat. Menurut Rodriguez, tindakan AS bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa Nicolás Maduro adalah satu-satunya presiden Venezuela yang sah. Namun, selang 1 hari kemudian, sikap Rodriguez mengalami perubahan. Ia menyatakan kesiapan untuk membangun hubungan yang setara dan saling menghormati dengan Washington selama masa transisi. Hal ini dinilai banyak kalangan sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan. Pernyataan tersebut justru memperkeruh hubungan dengan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengisyaratkan bahwa pejabat AS telah menjalin komunikasi dengan Rodriguez dan menilainya sebagai tokoh yang terbuka untuk kerjasama. Namun, setelah Rodriguez menyebut pemerintahan Trump sebagai kelompok ekstremis dalam pidato televisi, Trump segera mengubah posisinya. Dalam wawancara majalah The Atlantic, Trump menyampaikan ancaman secara langsung terhadap Rodriguez. Trump bahkan menegaskan tidak mengecualikan opsi serangan lanjutan ke Venezuela, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan darat. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat saat ini memegang kendali atas situasi tersebut.